Jamaah. Allah ya Nabi. Ya Rasul. Ya Habib. Salawat. Jamaah. Oh jamaah. Ketahuilah anak yang sudah tahu baca Quran, maka ada 3 yang tidak disentuh apinya neraka. Ingat ya, umat manusia itu manusia itu asalnya dari surga. Karena nenek moyangnya Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari surga. Nanti akan kembali ke surga. Kenapa? Kita ini anak cucunya Nabi Adam yang memang ditakdirkan masuk surga. Apalagi kita adalah umat Nabi Muhammad. Umat siapa? Makasih ya. Ditutup aja ehonya. Ini orang berpengalaman. Udah putih rambutnya. Jamaah. Lanjut. Dengerin. Umat Nabi Muhammad insya Allah masuk surga semua. Masuk surga. Cuma satu yang kita harus pikirkan. Langsung masuk atau mampir di neraka. Mau masuk surga langsung atau mampir? Nggak kelihatan di samping. Diambilin tali tuh. Nih. Mau langsung masuk atau mampir? Makanya sesudah salat kita baca Allahumma ajirni minan. Allahumma ajirni minan. Allahumma ajirni minan. Kenapa? Karena kita insya Allah masuk surga. Cuman masuk. Cuma nerakanya wallah misawab. Mudah-mudahan kita tidak masuk ya. Mohon maaf. Makanya usahakan jangan sampai masuk neraka. 1, 2, 3. Namanya anak-anak. 1, 2, 3. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Ada 3 yang tidak disentuh apinya neraka. Kalau sudah anak tahu baca Quran. Siapa itu? 1, anak itu. Karena sudah ada Quran di dalamnya. Amin. Tidak gampang Quran masuk ke dalam. Apalagi bisa menghafal Quran juz 1, juz 29, juz 30. Tepuk tangan dulu dong. Kalau sudah ada Quran dalam dadanya, aman itu. Amin. Ibu-ibu. Bu. Yang kedua yang tidak disentuh apinya neraka, orang tua yang melahirkannya. Maka beruntunglah. Makanya masukkan anak di sekolah yang ada Qurannya. Amin. Amin. Jangan sembarang pilih. Tadi aku lewat di situ, itu banjir gak itu? Banjir ya? Mana ada jalanan dikit banget yang belum dicor? Salah-salah itu. Ayo Pak, dikit lagi. Sayang itu. Cepet
Lah. Dikit lagi cornya itu. Sayang banget. Dikit banget itu. Tinggal 500 meter doang. Yang lainnya mulus. Itu kayak kurap itu. Badan mulus, yang satu keong. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Belum mulai nih. Saya mau ceramah sampai jam 1. Anda puas, saya lemas. Karena jam 2 ada yang jemput lagi aku. Mau ke acara di Jakarta. Mohon maaf saya tidak makan karena saya puasa Idris. Kalau puasa Idris itu tiap hari puasa. Kalau Nabi Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau saya puasa Idris tiap hari sudah 7 tahun. Mohon maaf kalau ada makanan, maaf sekali bungkus. Iya, saya puasa Idris karena istri saya meninggal 7 tahun yang lalu. Maka saya tidak menikah lagi, tapi fokus membesarkan 4 anak. Karena mohon maaf, saya mau fokus mengurus nenek. Nenek meninggal, ada ibu saya urus. Istri lagi saya urus. Sekarang anak-anak saya 4 yang saya urus. Saya tidak menikah lagi karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Anak saya meninggal ibunya umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil. Bagaimana mau besar, bapaknya kecil. Iya, saya tidak nikah lagi karena kasihan. Kalau saya nikah lagi belum tentu 4 anak ini diurus. Yang ada saya sakit hati. Belum tentu dia menyayangi anak saya. Betul. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Ini belum mulai. Pokoknya saya lama-lama ini ceramah di sini. Setelah yang lewat ini. Dia nggak bisa ngumpet, gede. Tapi insya Allah beliau masuk surga. Yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Ada berapa yang tidak disentuh apinya neraka kalau orang udah tahu mengaji? 3. Siapa? Anak yang tahu ngaji itu. Anak-anak, kalian harus tahu ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku. Ini bagus loh ini sekolah ini. Masya Allah, tabarakallah. Senang lihat sekolah ini. Tidak sia-sia saya tidur di mobil. Maksudnya jauh. Kalau orang naik mobil berarti tidur berarti agak jauh. Mohon maaf tadi ujung pukul ujung. Karena tadi pagi saya ada pengajian di Bintaro. Itu Tangerang, Bekasi. Wah panjang. Kemana lagi? Baiklah kita mulai ceramahnya ya. Yang kedua, siapa yang tidak disentuh apinya neraka? Orang tua yang melahirkan anak itu, ibu dan bapaknya. Amin. Karena anak itu dilahirkan oleh 2 orang tua. Ayah, ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kok melahirkan? Ya, bapak juga mengandung. Ibu mengandung di sini, bapak mengandung dalam tulang. Tulang belakang. Berupa cairan. Tapi tidak terasa sakit, jadi tidak usah dibahas. Karena dia dalam tulang. Kalau dalam tulang nggak tumbuh, tapi muncrat. Udah paham sampai di sini? Dan kalau ibu dari luar tulang, makanya membesar. Oke? Kalau ibu melahirkan dengan susah payah, kalau bapak, jadi nggak usah dibahas. Hanya golongan yang paham yang tahu. Yang kecil-kecil nggak tahu dia. Jamaah. Yang ketiga, yang tidak akan disentuh apinya neraka kalau anak itu sudah tahu ngaji, yakni guru yang ngajarin. Guru yang ngajarin. Baiklah kita mulai ceramahnya. Pertama-tama
Pujilah Allah. 1, 2, 3. Subhanallah. Wala. Wallahu akbar. Jamaah. Oh jamaah. Semua yang disentuh Quran, yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimoga satu rumah di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terindah siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang ibadah 40 tahun, 27 Ramadan dibudakkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah. Tetap jalani. Melakukan. Jangan yang murah. Jangan menyerah. Dengerin. Dengerin. Angkat tangan anak yang wisuda hari ini. Coba naik semua ke panggung. Sawer-sawer enak aja. Ada berapa orang sih pakai? 39. Ayo naik semua. Iya. Bu, maaf, anak-anak. Oh, itu gurunya. Oh, itu kepala sekolah. Matilah kita. Cepat. Oh, muat ini panggungnya gede kok. Cepat. Cepat. Lama ya. Cepat, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya kalau saya naik di atas seukuran deh. Atau dianya lebih gede. Bisa jadi. Lambat jalannya, cepet. Kita hitung dulu ya. Kamu cuma bertiga. Oh, yang data cuma 3. Ini. Dengerin. Masya Allah. Kalau besar mau jadi Hafiz Quran. Masya Allah. Amin. Agak maju sedikit saya. Maju. Yang cewek bikin 3 baris. Udah tadi kayak tadi. Memang acara apa kayak tadi? Oh, wisudanya iya. Isi aja. Oh, sudah ada nomornya. Sampai ibu kepala sekolahnya maju. Sabar. Insya Allah ibu akan masuk surga sejilbab-jilbabnya. Kalau besar mau jadi
Hafiz Quran. Ustadz. Insyaallah amin. Bagus. Nah, saya itu bersyukur kalau makin banyak ustadz. Makanya di Islam Tindak saya tarik semua ustadz. Saya paling suka. Dan alhamdulillah setiap Ramadan kita mengirim 60 ustadz sampai 100 ke daerah-daerah. Saya paling suka kalau banyak ustadz. Supaya saya bisa berangkat umroh. Supaya yang isi Islam tidak ada. Dengan hitungan 3, kalian langsung duduk ya dengan ucapan basmalah. 1, 2, 3. Rahmanirrahim. Duduk. Duduk bersila aja. Capek kalau tidak. Duduk bersila bu semuanya. Duduk bersila itu ada berkah di dalamnya. Bu, berdiri itu ada pegel di dalamnya. Duduk bersila ya. Udah. Kita hitung. Jangan sampai ada yang hilang. Kurang 9. Mungkin lagi pipis dia. Dengerin. Semua yang hadir. Makasih banyak ya. Tahu nggak? Sayyidina Umar bin Khattab. Ngatamin surah Al-Baqarah aja potong onta. Ngatamin. Surah Al-Baqarah doang. Ini 3 juz ini. Baru datang dia. Sisa 7 orang nih. Ternyata dia habis makan. Saya lihat dia tadi lap-lap mulutnya. Maaf. Mas Perlan. Ini ada tepsi nggak? Dicas handphone saya lobit banget. Makasih banyak. Ada charger di situ. Lengkap ya. Alhamdulillah ada 2 lagi. Berarti sisa 5. Ternyata ini dari toilet. Kelihatan dia pegang perutnya. Masih 5 lagi. Cari itu anak. Kemana dia berada. Pak Lurah. Makasih banyak ya. Jalanannya bagus. Tinggal 500. Kapan selesai itu? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Amin. Makasih ya. Udah gayanya kayak ketua MUI. Iya. Gaya jas-jasnya hijau, peci. Udah kayak ketua MUI. Jangan nempel di tembok, sama warna bajunya. Daripada saya, sama warnanya tenda. Saya kaget lagi, ya Allah sama lagi warna tendanya. Baiklah kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Carilah sekolah yang ada 3 unsurnya. Tiga. 1, lihat agamanya, akidahnya. Karena anak akan terputus jikalau beda agama sama kita. Bu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Itu yang harus dipikirkan. Coba lihat anak-anak itu, Masya Allah, soleh kelihatan. Tidak tahu aslinya. Yang penting kelihatan dulu. Betul tidak? Jamaah, alhamdulillah coba lihat. Terharu saya lihat ini. Satu anak bisa menyelamatkan 70 keluarganya. Masuk surga. Bukan lagi 3 ya. Kalau tadi 3 kan tersindar dari apinya neraka kan. Dan ini didoakan 70.000 malaikat. Jangan pandang remeh itu. Jadi kalau mau lihat sekolah, maka lihatlah yang lihat akidahnya. 1, 2, 3. Akidahnya apa di situ? Jangan sampai aliran sesat lagi. Betul tidak? Kalau ini sudah jelas. Ustaz Afif kemarin ingetin.
Ustaz jangan lupa ya ke pesantren saya, itu guru saya di situ. Iya. Tahu nggak Ustaz Sabit? Yang gitu ya. Yang suaranya tebal. Jadi gitu. Bagus itu Ustaz Sabit itu baik banget, nggak makan sabun. Tikus kali. Yang kedua, pilih sekolah yang baik. Ibadahnya. Tuh 2, 3. Ibadahnya. Sekali lagi. Ibadahnya. Coba diulang. Ibadahnya. Supaya kita orang tua tidak susah nyuruh sholat. Minimal dia hafal 5 doa. Minimal 5 doa yang dia hafal. Doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan doa keluar rumah. Itu 5 doa itu penting itu. 5 doa ini penting. Lima doa ini penting. 1, doa sebelum makan udah supaya dia bisa minta izin atas apa yang mau masuk di mulutnya. Doa sesudah makan supaya dia pandai berterima kasih atas apa pemberian orang. Betul tidak? Doa sebelum tidur supaya itu pelakunya tuh 5 orang. Cepat naik. Dari mana ini? Kalau yang tadi dari makan, yang 2 tadi itu dari toilet. Ini kayaknya dari jajan. Ngebakso dia. Tapi kayak yang pulang baru 3, berarti masih ada 2 lagi. Cepat. Masya Allah, tabarakallah. Tinggi ya. Di sini anak-anak makannya rebungnya. Canggih di sini. Ini kayaknya pembagian Prabowo deh. Enggak, ini pembagian Prabowo ini. Saya tahu itu. Siapa ya? Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Kita lanjutkan setelah 3 orang lewat. Dia tahu itu, aku balik ke belakang langsung kabur dia. Belum selesai perjalanannya aku balik. Lanjut. Doa sebelum makan minta izin. Doa sesudah makan berterima kasih. Doa sebelum tidur penyerahan. Doa bangun tidur bersyukur akan kehidupan. Dan doa keluar rumah adalah bertawakal kepada Allah. Kita panggil dulu anak satu ini. Sini nak, anak pintar. Sini. Tepuk tangan dulu. Oh dia pura-pura tidur. Jangan. Kalau dia kabur lagi tuh anak. Dia jago dia. Ini aja yang kecil-kecil. Sini. Tepuk tangan dulu. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa apa itu? Doa makan. Ya. Nih, siap-siap. Itu doa makan kan? Masa doa makan tidak ada makanan? Doa sesudah makan. Allahumma alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ajalana minal muslimin. Ingat ya kalau sudah makan jangan lupa minum. Doa sebelum tidur.
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Duduk. Masa tidur berdiri? Nah, doa sesudah tidur, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatama wa ilaihin nusur. Berdiri. Kalau sudah bangun harus berdiri. Sekarang doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, sudah pulang. Selesai. Sebenarnya saya cuma mau kasih minum sama makanan. Nyesel kau, nyesel. Nyesel kau yang kabur. Tapi itu kan air minumnya Bapak ya. Aku gantiin ya. Oh iya ada gantinya. Ini buat Bapak. Kita mulai ceramahnya ya. Bisa dimulai? Didiklah anak kita. Lihatkan sekolah yang 3 ini tadi. Apa yang 3 ini? Lihat akidahnya, lihat ibadahnya. Satu lagi. Akhlaknya. 1, 2, 3. Coba diulang. Mantap. Baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu Iqra, 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 Iqra. Baca, 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 baca. Ulangi. Berapa kali? Artinya? Baca. Al-Quran itu dibaca. Kalau tidak dibaca hanya sekedar mushaf. Jadi harus dibaca. 1, 2, 3. Kenapa saya jalan-jalan kalau ceramah? Supaya tidak ada yang ngantuk. Kalau saya duduk nggak kelihatan. Berdiri aja nggak kelihatan, bagaimana duduk? Kalau saya duduk pasti begini semua. Karena saya jalan jadi begini semua. Jamaah, inilah acara yang luar biasa. Acara yang hebat, dermawan, nggak ada pintunya. Polos semua bisa masuk. Dan satu lagi, tidak ada jamnya. Pak Lurah sudah jam berapa? Nggak ada jamnya. Oh ini dia. Oke sebanyak deh. Ini dia. Kita akan ceramah sampai jam 5. Enggak dong. Saya masih ada acara lagi. Baik, saya mulai ceramahnya. Iqra, 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 Iqra. 1, 2, 3, Iqra. Coba diulang. Apa artinya Iqra? Baca, baca, baca. Tulis, tulis. Tulis di handphone. Ini gimana sebaliknya nih? Saya kayak jadi mana sih? Ya. Hah? Oh, jago kan? Ini tahun kemarin ya? Masya Allah. Masya Allah. Nah kayaknya sudah jadi mamak semua deh.
Biar dia patung aja semua. Soalnya sama ceramah. Dengerin. Tulis. Quran 4 kali baca. Bu. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Ikut-ikutan aja dia. Ini sebenarnya ada kita bisa nulis loh di sini. Aku mau nulis ah. Aku pengen nulis. Untung kamu gede. Jago dia. Dia kayaknya IT-nya ya. Mana saya diketekin lagi. Kayak Iron Man. Tepuk tangan dulu dong. Berarti sekolah kita mantap ya. Teknologi. Sebenarnya dia bingung juga ini. Nah lo, yo. Belum. Kita kan menulis. Apaan tulis? Iya, tunggu. Jadi, ini biar sharing. Ya. Iqra, baca Quran dengan 4. Wah, supaya nenek-nenek paham. Baca tulisannya. Suka-suka saya. Baca apanya Bu? Baca tulisannya. Ya kayak di rumah sakit. Di puskesmas kalau orang sakit kan gini. Panadol. Bu, apanya dibaca? Apanya dibaca? Kemudian yang kedua, pahami artinya. Tulis. Sudah paham artinya? Tulis lagi, pelajari lagi. Makanya bagus tadi. Satu mau jadi hafiz Quran, satu lagi mau jadi hafiz Quran, satu jadi ustadz. Alhamdulillah. Bagus itu. Yang ketiga, amalkan. Tulisannya, artinya, amalkan. Oke? Satu lagi. Cintai. Cintai Quran. Oke? Inilah para pencinta Quran. Tepuk tangan dulu. Dan ini didaulat sebagai keluarganya Allah. Hafizah Quran. Ingat ya. Inilah yang jaga Quran. Karena Quran itu kitab suci. Yang bisa masuk ke dalam Quran hanya orang-orang yang suci. Baiklah, karena waktu, ibu-ibu mohon maaf karena waktu. Coba dengerin. Nangis lagi. Manfaat bermajelis. Ibu tulis. Woi, jangan nangis. Siapa? Oh, nggak jadi. Dengerin. Ibu tulis. Tidak boleh orang tidak punya guru. Jangan berhenti ngaji ya. Hati-hati. Orang yang sudah ada Quran terus dia lupakan Qurannya yang sudah ada pada dirinya akan menghadap kepada Allah dengan dagingnya sudah hancur. Jagain itu. Kalau perlu tambahin. Kalian kan sudah dapat 3 juz. Dapat 3 juz ya? Berapa juz sudah?
2 juz. Tambah 3 juz dapat beasiswa untuk ke Mesir. Yang berangkat ke Mesir kan store 5 juz. Sudah dapat beasiswa itu. Jangan berhenti nak. Siapa lagi nangis itu? Saya punya anak 4. Tidak pernah saya marah sama anak sampai detik ini. Tidak pernah mukul sama anak sampai detik ini. Dan anak saya tidak pernah nangis. Tidak pernah nangis. Tetangga pada ngomong, itu anaknya Ustaz gak pernah nangis ya? Kata yang ngejagain, gak pernah. Gak bisa nangis dia. Ada 5 manfaat majelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Catat ibu. Rajin ke majelis talim ya bu. 1. Manfaat bermajelis. Yang pertama, tunggu sebentar ya. Kalian tetap di situ. Karena nanti 10 menit sebelum atau 5 menit sebelum jam 1. Kita akan memandu kalian. Supaya kalian bisa ngamalin. Ingetin. Makanya ini dijelasin nih. Ini yang akan nyebarin Quran nanti lagi. Amin. Ya, jangan berhenti sampai di situ sayang. Jalan ke surga. Orang yang bermajelis jalan menuju surga. Kalau tidak ada majelisnya tersesat itu. Mau masuk surga? Ikut majelis. Majelis itu taman-taman surga. Ini nanti yang mimpi majelis taklim nih. Pengurus-pengurus majelis taklim nih. Ini nanti ustadznya, ustazahnya juga ada di sini. Yang penting kita bina aja anak. 40 berapa tadi? 39 ini yakin ada yang jadi ustadz, yakin ada ustazah nanti di sini. Amin. Yang penting bikin aja. Bentuk aja. Minimal dia pengurus travel. Iyalah. Kalau pengurus travel berarti tiap tahun berangkat ke tanah suci. Gak ada urusan. Gak sembarangan orang jadi pengurus travel. Pasti orang yang sudah menghafal Quran jalan kita bahasa Arab yang bagus agamanya. Karena mau membimbing jamaah. Betul tidak? Pasti ini dari pesantren ya. Oh ini nih ayo. Seperti itu. Saya aja begini-begini. Alhamdulillah baru 21 kali ke tanah suci. Sombong ya. Baru 5 kali haji. 16 kali ke tanah umroh. Berarti sudah 21 kali. Padahal saya sibuknya bukan main. Masih sempat. Apalagi yang betul-betul, saya kan tidak mau ada travel. Saya tidak mau pegang travel. No, saya jadi ustaz saja. Karena nggak gampang jadi pengurus travel itu. Dimarah-marahin sama jamaah. Mana kunci kuda mana? Alas saya. Betul tidak? Kalau mau ngurus travel siap-siap dimarahin jamaah. Pusing. Aja pelura. Saya yang dipikirin aja tuh 500 kilo, 500 meter. Kapan selesainya itu? Jalan ke sur, alhamdulillah. Usahakan ya, masuk majelis taklim ya. Kalau tidak bisa jadi guru, jadi murid. Tidak bisa jadi murid, jadi pendengar. Tidak bisa jadi pendengar, pencinta, donatur. Iya, aku udah bisa ngajar. Kalau begitu jadi murid. Aku udah bisa murid. Aku udah tua, jadi pendengar. Nggak bisa jadi pencinta. Aku sibuk. Kalau begitu kamu yang siapin makanan. Yang penting jangan jadi yang kelima. Pembenci ilmu. Setiap orang pengajian dia rese. Ada memang begitu. Semua orang dikomenin. Baru dia nggak pernah datang ngaji. Saya tuh ngomongnya masih capek banget. Jalan ke sur 2. Lagi 5 menit ini. 5 menit kita tuntun anak-anakku supaya menjaga Qur'annya baik-baik ya. Ya sayangnya, kamu ini orang hebat. Angkat tangan orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya enggak cukup 39 nih. Yang kedua, memberi ketenangan.
Saya nulis di sini takut pecah deh. Jadi kita pelan-pelan. Memberi jadi tenang. Mau tenang? Masuk majelis. Masukin anak pesantren. Masukin anak sekolah agama. Tenang kita, betul tidak? Kenapa bisa tenang? Mau tahu? Mau tahu? Kita terarah jalannya. Amin. Amin. Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Wah, lama dong. Tenang. Dengerin. Baca Yasin 41 kali ya. Tapi kan lama dong. Gampang. Undang ibu-ibu 40. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri. Bareng-bareng. Kalau Atam sendiri, Atam. Kalau banyak-banyak. Kalau orang meninggal, kumpulin orang. Untuk hataman Quran. Supaya didoakan 70.000 malaikat. Ini tahu nggak? Ini anak-anak ini ditemenin malaikat ini. Ada 3 juz, ada 2 juz di dalam dirinya. Amin. Jadi sebenarnya kata guru saya, kalau ada penghafal Quran, tidak boleh kita sentuh tanpa wudhu. Karena dia Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak di atas panggung ini anak-anak nggak boleh dipukul. Kapan dipukul bagaikan ibu memukul Quran. Ini doa Quran ini. Yang ketiga, menegakkan agama. Menegakkan agama ditegakkan. Orang yang bermajelis, orang yang punya pengajian, maka susah untuk diombang-ambingkan. Betul tidak? Makasih banyak Pak Kiai. Mana Pak Kiainya? Makasih. Titip umat. Saya mau cari yang digambar, mana? Oh. Kalau saya mau lihat ketemu, mati dulu dong aku. Beliau luar biasa karamanya. Ini karamanya nih. Ilmunya luar biasa nih. Kalau bukan karena karamanya beliau, nggak mungkin bisa bertahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini sekarang dikubur di dalam alam barzah, mengalir terus. Selama kita duduk tadi di sini, pahala mengalir terus sama beliau. Seandainya zaman dunia ada kayak gini, paket. Ada paket pahala yang nyampe ke beliau. Itulah hebatnya kalau orang punya ilmu. Ini apa tulisannya tadi? Kan saya cuma tes doang. Ini apa tadi? Jalan ke surga. Yang kedua, memberi ketenangan. 3, menegakkan agama. 4, pahala sholat. Pahala sholat. Semua yang duduk ini dari tadi catatan amal kanannya sholat. Padahal dia minum. Salat. Padahal dia mainin balong. Salat. Padahal salat loh ini. Terakhir karena waktu 1 menit lagi. Lima. Inilah manfaat orang bermajelis. Insya Allah masuk surga, amin. Karena ada guru yang ngarahin. Memberi ketenangan. Hidupnya akan terarah, tenang hidupnya. Tegak agama kita, amin. Yang keempat, pahala sholat. Yang terakhir, membuat awet. Awet muda. Kalau ibu pergi pengajian nenek-nenek, tetap nenek-nenek. Membuat awet. Di charger gak handphone saya itu?
Di charger, makasih. Kalau handphone saya lobet kan orang pada bingung. Saya lah orang yang senantiasa jaga itu komunikasi. Handphone harus di tangan. Membuat saya ada lurah baik banget. Makasih ya. Baik banget lurahnya. Gak usah, udah dapat pisang. Jangan. Nanti anak-anak tidak ikhlas ibadahnya. Wah. Ngoceh aja. Membuat awet. Apanya awet? Ibadahnya. Orang yang punya majelis pengajian awet tahajudnya. Awet baca Qur'annya. Awet zikirnya. Karena ada majelisnya. Majelislah yang mengingatkan semuanya. Amin. Baiklah karena waktu. Sekarang anak-anakku angkat tangannya semua berdoa. Allah. Allah. Warzuqna ana waja'al lana ya sekarang kalau berdoa itu tangannya diangkat sejajar dada. Tangannya berbentuk mangkok. Jangan begini. Ini agamanya orang Hindu Buddha. Hum sece sekeni. Tidak boleh juga begini. Sama begini. Ini orang Nasrani. Bahkan duduk-duduk aja Nabi melarang. Kita begini-begini tangannya. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi kalau kita berdoa tangannya gimana Bu? Kayak mangkok. Tangannya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Kalau mau lebih bagus lagi, angkat sejajar wajah. Karena supaya khusyuk. Ya Allah. Kalau begini masih bisa terganggu. Satu lagi nih. Diangkat. Tapi cuma laki-laki, perempuan enggak boleh. Bukan. Ini kalau ini berdoa meminta. Kalau ini lebih khusyuk, lebih serius. Kalau ini semangat. Cuma perempuan enggak boleh. Karena perempuan ada aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astagis. Minta, ya Allah anugerahkanlah kami penjagaan perlindungan. Allahumma qina nabil ilmi sya'na bil ilmi aqrab taqaccam nabil afiyah. Muliakan di dunia dan di akhirat, tambahkan ilmunya, tambahkan ketakwaannya, berikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillah masyaallah sirbu ilallah. Bismillah masyaallah makan min nikmati min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Innal ladzi farada alaikal qur'ana la raduka ila mad. Jangan pernah berhenti ngaji.
Anak-anakku minta doa. Doanya kalian diijabah oleh Allah. Bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua hamba. Bayangkan wajah ibu dan ayah. Berdiri anakku yang di sini yang udah meninggal ayahnya atau ibunya. Yang meninggal ayahnya. Yang meninggal ibunya. Yang meninggal Ayahnya. Bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua hamba. Ku pulang dari sekolah, ku lihat di rumahku bendera kuning terpasang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah, siapa meninggal? Ayah menjawab, ibumu telah pergi. Aku menangis, berlinang air mata. Ku buka kain putih, ku cium pipi ibu sambil menatap, memeluk mayat ibu. Kini aku menyesal, ibuku telah pergi. Begitu banyak dosa anakmu ini. Yang meninggal ibu atau ayah? Ibu. Kamu lihat ibumu waktu masih hidup. Ibu meninggal di saat kamu umur 13. Seandainya ada ibu di sini, kau akan ngomong apa sama ibu? Aku sayang ibu. Ibu tidak sempat melihat kau ada di sini. Bahagiakan orang tua kita. Coba anak-anakku yang ada di sini, coba berdiri, datangi ibunya, peluk ibunya. Ayo, sekarang peluk ibu kalian. Ayo, cepat-cepat. Mana ibunya? Datangi ibunya, peluk ibunya. Dan jangan lepaskan. Cari ibunya sendiri. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cari ibunya sayang, cepat-cepat. Mana ibumu? Atau ayahnya, silakan dipeluk. Mana? Ayo, ayo, ayahnya di mana? Coba peluk ayahnya. Peluk, peluk, peluk. Peluk ayah dan ibu. Peluk ibunya cepat sayang. Peluk ibunya, peluk, peluk, peluk. Yang tidak bawa ibu neneknya boleh. Peluk ibunya, peluk, peluk. Peluk, peluk ibunya, peluk. Kamu mana? Ini uang siapa nih? Ketinggalan uang semua ini. Peluk. Kalau begitu, sini. Peluk Pak Lurah. Iya, siapa lagi? Ayo, peluk Pak Lurah. Bisik, masih ada 500 meter belum kelar. Peluk ibu.
Peluk ibu sayang, peluk. Bahagiakan ibu ya. Senangkan ibu. Buat anak-anakku semua yang hadir, berjanji untuk membahagiakan. Karena apalagi, mohon maaf, orang tua itu ada batasnya. Maka hadiah terbesar dari seorang anak untuk orang tuanya adalah memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Amin. Makasih banyak pimpinan pesantren yang Masya Allah Tabarakallah memberikan jalan buat orang tua untuk memasukkan anaknya di pesantren, di sekolah, kemudian mendapatkan ilmu hingga mengangkat derajat kedua orang tuanya. Bu-ibu, saya lihat ada bangunan roboh di sebelah sana. Ini kamar mandi. Ibu-ibu, coba ambil uangnya, simpan di tangan. Kita nyumbang untuk pesantren ini supaya jadi jariah. Amin. Cepet. Supaya dapat jari. Ayo, yuk. Jangan dulu baca doa dulu. Ya Allah, ambil aja kardus. Bu, sekarang simpan di tangan semua. Naikkan di atas. Naikkan di atas kanan uangnya. Tangan kanan. Niatkan sedekah jariah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kita tidak sanggup membangunkan masjid. Kita tidak sanggup membangunkan sekolah. Kita tidak punya ilmu. Tapi setidak-tidaknya kita memperlihatkan kecintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Saya berniat sedekah jariah untuk pesantren. Simpan di mulut. Saya niatkan pahalanya. Pejamkan matanya untuk kedua orang tuaku. Ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pesantren ini. Mau beli apapun terserah. Yang penting dapat jariah buat jamaah yang hadir. Makasih banyak. Saya belum salat duhur. Saya harus bergerak kembali ke Jakarta. Makasih banyak Pak Ustadz. Mohon maaf tadi karena perjalanan jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi. Foto. Foto. Bisa. Ibu-ibu masukin sumbangannya untuk pesantren. Biasakan kalau ada pesantren kita nyumbang apa aja. Supaya jadi jariah. Itu dusnya belakang tuh. Siap. Ya, makasih ya. Saya ke masjid, ke tempat sholat dulu. Ini mic-nya.